Halo guys. Jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yang pastinya sangat menarik dan tidak kalah menarik dengan topik yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komentar di bawah, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Nah, untuk topik kali ini saya akan membawakan tentang tips agar dihargai banyak orang. Nah, apa saja tips ya? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa dihargai oleh orang lain atau banyak orang? Tanpa berlama-lama saya akan membahas satu persatu. Jadi di sini saya punya dua tips yang mungkin teman-teman bisa ikuti, atau pemirsa yang lagi menonton channel saya bisa mengikuti jika berguna atau bermanfaat buat kalian. Jadi tips yang pertama agar kita dihargai oleh banyak orang, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai pribadi kita sendiri. Kita harus menghargai semua yang ada pada kita, termasuk apapun yang kita miliki saat ini. Itu pun kita harus menghargainya. Cara menghargainya seperti apa? Yaitu contohnya seperti misalnya kita merawat tubuh kita rajin mandi, kita rajin sisir rambut, kita rajin membersihkan diri kita, merawat diri kita, maupun kita menjaga semua yang milik kita begitu. Contohnya seperti rumah, pakaian, apapun pokoknya yang milik kita. Nah, itu kita bisa menghargai itu begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh yang berikutnya, dimana kita menghargai diri kita sendiri, kita bisa lakukan yang tadi contoh pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus bisa menjadi teladan. Ya, kita harus bisa menjadi teladan buat orang lain, atau orang lain dalam artian teman-teman kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, siapapun dia, dimanapun asalnya, kita berusaha untuk selalu menjadi teladan yang baik buat mereka. Nah, kebanyakan dari kita itu maunya atau selalu ingin menjadi orang yang mudah dalam berkata-kata, tetapi dalam bertindak itu sangat susah sekali seperti begitu. Jadi ya kita harus berusaha untuk kita pribadi kita sendiri ini harus menjadi contoh dulu. Kita yang harus melakukan sesuatu. Nah, agar dengan tidak serta-merta, atau orang itu nanti akan sadar begitu, oh ternyata dia tuh orangnya seperti begini, oh ternyata dia tuh orangnya rajin ya, atau ternyata dia itu orangnya misalnya suka membaca buku ya, saya juga mau seperti dia. Jadi orang itu bisa belajar dari kehidupan kita begitu, yang kita terapkan, yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah kita menghargai diri kita sendiri dengan cara berpenampilan yang rapi dan sopan. Jadi ya kita sendiri begitu. Jadi keuntungannya ya kembali kepada kita. Ketika misalnya kita berpenampilan yang rapi, atau dengan sopan santun yang kita berikan kepada orang lain, atau kita lakukan sendiri, nah itu kan dampak atau efeknya itu akan kembali kepada kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita begitu. Ketika misalnya kita keluar rumah, kita berpenampilan yang rapi, misalnya contoh sisir rambut, atau misalnya gunakan pakaian yang sopan, itu kan nanti otomatis orang yang melihat juga akan senang dalam artian misalnya mereka, wow, orang ini rapi sekali ya, wah ternyata misalnya contoh kan kebanyakan kita
kita yang berasal dari Papua ya, itu kan kebanyakan di stigma yang bermacam-macam begitu. Tapi ketika kita bisa memulai dari diri kita sendiri dengan berpenampilan yang rapi, nah itu orang akan sadar begitu, oh ternyata ada orang Papua yang rapi, oh ternyata ada orang Papua yang sopan. Nah bukan cuma orang Papua ya, kebanyakan orang-orang timur pada umumnya itu. Jadi seperti begitu dengan penampilan kita. Nah itu orang bisa santun, orang bisa mengajak berdiskusi karena rasa nyaman atau apapun itu yang mereka rasakan, seperti begitu. Nah kemudian untuk yang sopan santun, nah itu saya sudah membahas di podcast saya yang sebelumnya itu, yang sesudahnya itu, dimana nanti kita harus belajar untuk meminta maaf ketika kita berbuat salah. Nah kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita harus belajar untuk berterima kasih kepada orang itu. Jadi ya itu, kita harus bersopan santun kepada siapapun, dari manapun dia, dari suku apapun dia, dari pulau manapun, baik itu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan lain-lain, itu Jawa. Nah itu kita bisa belajar untuk sopan santun begitu, ramah. Jadi ketika kita misalnya jalan, kita bertemu dengan orang yang kita tidak mengenal dia, tetapi ketika misalnya kita memberikan senyuman yang begini, nanti pasti itu otomatis orangnya juga yang melihat kita juga akan tersenyum begini. Nah seperti begitu. Kemudian contoh lain dari bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, contoh selanjutnya adalah selalu berpikir positif. Jadi dimanapun kita berada, maksudnya dimanapun kita berada, dengan siapa kita berbicara, nah itu kita selalu harus tanamkan pemikiran yang positif, seperti begitu. Tidak boleh karena melihat seseorang dari penampilannya kemudian kita sudah stigma orang itu yang tidak, padahal sebenarnya orang itu tidak seperti apa yang dia pikirkan begitu. Nah kemudian selanjutnya itu berperilaku baik dan tutur kata yang sopan. Jadi kita harus berperilaku baik. Jadi semua tuh kembali kepada diri kita dulu. Jadi kita harus berperilaku baik, yang seperti tadi saya sampaikan. Kita harus sapa, kemudian harus salam ya, walaupun itu orang yang kita tidak kenal, mau itu dia dari anggap saja dari Eropa atau dari Afrika atau dari manapun itu, ya kita harus berperilaku baik seperti yang tadi itu, memberikan senyuman. Wah itu juga bahaya loh, ketika kita misalnya memberikan senyuman saja, wah itu orang bisa senang hanya begini saja, wah itu orang bisa tidak ada kata-kata lagi ya, itu seperti begitu. Jadi kita harus kepada orang tua atau kepada orang yang umurnya lebih tua dari kita harus belajar untuk menghargai dia, menghormati dia, seperti begitu. Nah begitupun juga dengan orang tua kita. Bagi siapapun yang saat ini masih memiliki ayah atau ibu yang lengkap ya, itu bersyukur gitu, karena kebanyakan kebanyakan dari kita itu kan banyak yang yatim, kemudian ada yang yatim piatu dan lain-lain. Nah selama orang tua kita masih ada di bumi, ya kita harus belajar untuk menghargai mereka, menghormati mereka dan lain-lain. Nah kemudian tutur kata kita juga harus sopan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita begitu. Ketika misalnya kita yang dari timur, kalau kita sudah berada di Jawa, berarti otomatis kita harus menyesuaikan diri kita dengan tempat yang kita tempati begitu. Kan orang Jawa itu kalau bicaranya agak lembut, terus kalau kita yang bagian
bagian timur itu kan agak nadanya agak kasar, walaupun itu kita tidak marah, tujuannya tidak marah, tapi memang intonasi atau nada berbicaranya seperti begitu. Tetapi ya itu, kembali lagi kita harus belajar untuk menyesuaikan begitu. Kita juga harus kayak harus sapa begitu, pokoknya ya harus itu, tutur katanya juga harus sopan. Kemudian setiap kan tadi kita harus tanamkan pemikiran yang positif. Nah, selain pemikiran yang positif itu, tutur kata, setiap kata-kata yang kita keluarkan itu juga harus disaring. Jadi sebelum dikeluarkan itu harus disaring baik-baik. Oh, kata ini yang saya mau ucapkan, atau kalimat ini yang saya harus ucapkan, dan lain-lain seperti itu. Jadi harus disaring supaya tidak menyinggung perasaan orang yang kita lagi berbicara dengan dia atau siapapun dia. Nah, kemudian tips yang kedua agar kita dihargai oleh banyak orang, yaitu tips yang kedua adalah kita harus hargai orang lain ya. Setelah kita menghargai diri kita sendiri, tips kedua adalah kita harus menghargai orang lain. Contohnya banyak, tetapi di sini saya sudah siapkan beberapa contoh. Jadi contohnya itu seperti hargai waktunya. Nah, waktunya ini adalah menunjukkan seseorang. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, berarti kita harus menghargai dia begitu. Pada saat dia berbicara, ya kita tidak boleh bermain HP atau kita langsung memotong pembicaraan dia, itu tidak boleh. Jadi kita harus membiarkan dia berbicara sampai selesai dulu. Nah, setelah itu ketika misalnya diberikan waktu untuk kita berbicara, nah itu baru kita boleh berbicara. Tetapi pada saat dia lagi berbicara ya kita harus menghargai dia begitu. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu adalah hargai perasaan begitu. Jadi kita menghargai orang sama artinya dengan kita menghargai perasaan dari lawan bicara kita. Jadi contohnya seperti keluarga kita, orang tua kita yang lagi berbicara kepada kita. Nah, itu kita harus menjaga perasaan mereka begitu. Jadi kita tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi ya, kita harus menyesuaikan seperti begitu. Hargai perasaan mereka. Kita jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan mereka. Jadi kita harus bisa menyaring setiap kata-kata yang kita keluarkan. Nah, kemudian kita harus menghargai dia begitu. Pada saat dia misalnya seseorang ya, teman, pacar, atau keluarga, siapapun yang datang kepada kita, berdiskusi dengan kita, ya kita harus menghargai orangnya begitu. Setelah kita menghargai apa yang dia sampaikan, nah setelah itu kita harus menghargai pribadinya dia begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu jangan kita tuh mengganggu kehidupan orang lain. Jadi kita tidak boleh kepo ngurusin kehidupan orang lain. Ya itu kita menghargai orang lain dengan cara ya lebih bagus kita fokus pada potensi yang kita punya atau talenta yang sudah kita miliki ya. Jadi kita bisa kembangkan itu sehingga kita bisa lewat talenta itu kita bisa memberkati orang lain. Jadi ya tidak perlu kita mau cari masalah lagi ya, mengganggu kehidupan orang lain, kemudian cerita yang tidak di belakang orang, siapapun dia yang suka kepo bicara kehidupan orang lain itu jangan ya begitu. Lebih bagus kita melakukan hal-hal yang positif. Nah, kemudian selanjutnya itu selalu jujur. Jadi otomatis harus belajar untuk jujur kepada siapapun dia, kita harus belajar untuk jujur. Jadi ya
sebenarnya banyak, contohnya sangat banyak sekali, tetapi mungkin contoh yang saya bisa sampaikan mungkin hanya ini saja. Jadi di sini tipsnya tidak banyak, hanya 2. Yang pertama, agar kita dihargai banyak orang, tips yang pertama adalah kita harus menghargai diri kita sendiri dulu. Kita harus bercermin dulu, ini garis besarnya ya. Kita harus bercermin dulu, tanyakan pada diri kita sendiri pelajari diri kita sendiri dulu. Kan setiap orang tuh mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, jadi kita bisa pelajari diri kita. Nah, kemudian tips yang kedua agar kita dihargai banyak orang adalah kita harus menghargai juga orang lain. Jadi contohnya sangat banyak. Nah, mungkin sampai di situ saja. Sampai di sini saja penjelasan saya terkait tips agar dihargai banyak orang. Oh ya, lupa. Jadi untuk topik kali ini itu sudah di request ya. Jadi nanti untuk siapapun dia yang request nanti saya taruh ya di sini. Jadi ada yang minta untuk saya membahas terkait bagaimana caranya agar kita dihargai oleh banyak orang atau orang lain. Jadi ya mungkin jawabannya saya sudah jelaskan di sini. Oke, sampai di sini saja. Sebelum menutup podcast saya kali ini, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya.